Halo teman-teman, kembali lagi di Himada Channel, yang dimana ini adalah channel yang membahas alur cerita anime-anime yang menurutku cukup seru untuk dibahas. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball kecil part yang ketiga. Buat kalian yang mau nonton part yang sebelumnya, boleh kalian cek di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Di part yang sebelumnya, kita melihat Goku yang berpisah dengan Bulma dan kawan-kawan. Goku naik awan kintonnya dan pergi menuju rumah Kame Sennin untuk berlatih. Di tempat lain, pesawat Yamcha jatuh di dalam hutan. Tapi untungnya Yamcha, Bulma, Oolong, dan Puar berhasil selamat. Namun kesialan mereka tidak berhenti di sana karena mereka kemudian bertemu monster yang sangat besar ganas dan mulai lari ketakutan. Di dalam hutan tersebut ternyata juga ada seorang anak kecil yang sedang berlatih, tetapi masih belum diketahui siapa anak itu dan kemana dia akan pergi. Sementara itu, Goku yang akhirnya sampai di rumah Kame Sennin mencoba untuk berbicara dengannya, tapi Kame Sennin saat ini malah sibuk menonton video senam dan mengabaikan Goku. Setelah Goku berteriak ke arah telinga Kame Sennin, dia akhirnya terkejut dan menyadari kedatangan Goku. Goku kemudian meminta makanan karena lapar. Kame Sennin yang masih asik menonton senam mengizinkan Goku mengambil makanan dari kulkas, tapi Goku malah menghabiskan semua isi kulkas milik Kame Sennin yang membuatnya sangat terkejut. Bulma dan kawan-kawan menyadari kalau mereka saat ini malah berjalan ke arah yang salah di tengah gurun pasir. Mereka juga melihat angin pasir yang bergerak sangat cepat yang ternyata itu disebabkan oleh anak kecil tadi yang sedang berlari. Kembali di rumah Kame Sennin, Goku mengatakan kalau dirinya siap berlatih, tapi Kame Sennin menyuruhnya mencari seorang gadis muda sebagai syarat. Goku di sini terlihat bingung tentang gadis muda yang Kame Sennin maksud, tapi Goku tetap menyetujuinya. Setelah mencari beberapa saat, Goku membawa seorang wanita bertubuh gempal yang jelas bukan tipe Kame Sennin dan juga bukan tipe kita semua. Setelah itu, Goku juga menemukan seorang gadis cantik lain, tapi kali ini Goku malah membawa seorang putri duyung. Kame Sennin pun sangat senang, namun karena kemesumannya dia pun kena hajar oleh duyung tersebut. Dari arah kejauhan, anak laki-laki yang dari hutan tadi akhirnya tiba di rumah Kame Sennin. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Krillin dan menyatakan keinginannya untuk berlatih di tempat Kame Sennin. Awalnya Kame Sennin menolak, tapi Krillin membujuknya dengan beberapa majalah dewasa yang sudah ia persiapkan. Akhirnya Kame Sennin setuju, asalkan Krillin ikut membantu Goku mencari gadis yang sesuai dengan selera Kame Sennin. Goku dan Krillin kemudian pergi menaiki awan kinton untuk mencari seorang gadis yang diminta oleh Kame Sennin. Sementara itu, di sebuah bar terlihat seorang gadis yang tampak polos duduk di sana. Di sana juga ada seorang koboi yang sedang mencari wanita bernama Launch, yaitu seorang pencuri dan perampok yang sangat ditakuti. Gadis polos ini ternyata adalah Launch versi lain dari dirinya, karena saat dia bersin, rambutnya tiba-tiba berubah menjadi pirang dan kepribadiannya berubah menjadi kejam. Launch kemudian dengan cepat mengalahkan koboi dan orang-orang di bar, kemudian pergi ke rel kereta api, menghancurkan kereta dan mencuri uang. Saat polisi mengejarnya, Launch melempar granat menghancurkan mobil polisi, tetapi kemudian dia bersin lagi sehingga berubah kembali menjadi gadis lugu yang kebingungan. Saat Launch dikejar oleh polisi, Goku dan Krillin mendengar teriakannya minta tolong. Goku pun menolongnya dan dengan mudah mengalahkan polisi tersebut. Kemudian mereka memutuskan membawa Launch ke Kame Sennin. Sesampainya di rumah Kame Sennin pun sangat terkesan dengan kecantikan Launch dan memberinya baju zirah latihan yang sebenarnya hanya pakaian dalam hitam. Sebelum Launch berganti pakaian, Krillin menyarankan agar dia melakukannya di dalam rumah yang membuat Kame Sennin kesal. Goku dan Krillin juga diminta memakai pakaian yang sama agar tidak mencurigakan. Saat Launch selesai berganti pakaian, dia tiba-tiba bersin dan berubah menjadi Launch yang kejam. Dia langsung menembaki Kame Sennin, Goku, dan Krillin dengan senapan mesin, tetapi sebelum terjadi sesuatu yang parah, dia bersin lagi dan berubah kembali menjadi dirinya yang manis dan polos. Setelah itu, Kame Sennin yang memasukkan rumahnya ke dalam kapsul dan mengeluarkan kapal untuk pergi menuju pulau yang lebih cocok untuk latihan bersama Goku, Krillin, dan Launch. Sesampainya di pulau tersebut, Launch masuk ke dalam rumah untuk memasak. Sementara Kame Sennin memutuskan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan Krillin dan Goku dengan cara lomba lari 100 meter. Krillin mencatatkan waktu 10,4 detik, sementara Goku mengalami masalah dengan sepatunya dan mencatat 11 detik. Setelah Goku mengganti sepatu, ia mencatatkan
waktu lebih baik yaitu 8,5 detik. Kemudian Kame Sennin mengejutkan mereka dengan mencatatkan waktu 5,6 detik. Saat Krillin pergi ke rumah untuk mengambil bir, Launch bersin dan berubah menjadi Launch yang kejam, mengejar Krillin dengan membawa pisau. Krillin berlari lebih cepat dan mencatat waktu 8,8 detik. Untungnya Launch bersin lagi, kembali menjadi gadis polos dan pisau jatuh di depan Krillin. Kame Sennin kemudian memberikan tantangan lain, mencari batu dengan simbol tulisan sekolah kura-kura yang ia lempar ke hutan, dan siapa yang berhasil menemukannya akan mendapat makan malam, sementara yang gagal tidak mendapat makanan. Goku dan Krillin segera mulai mencari. Krillin menyadari sulitnya menemukan batu itu, mencoba menipu dengan menulis simbol Kame Sennin di batu lain, tetapi Kame Sennin dengan mudah menyadari tipuan tersebut dan melempar Krillin dengan batu tersebut. Krillin kemudian bertemu Goku yang sudah menemukan batu yang asli. Setelah Krillin meminta untuk melihatnya, ia melarikan diri dengan membawa batu tersebut. Goku mengejarnya, tetapi Krillin memotong jembatan yang menyebabkan Goku jatuh ke sungai. Meskipun begitu, Goku berhasil mengejarnya. Mereka kemudian memutuskan bertarung untuk memperebutkan batu tersebut dan Goku menang. Namun, Krillin kembali menipu dengan melempar batu lain, membuat Goku mengejarnya. Sementara Krillin membawa batu yang asli kembali ke rumah Kame. Di meja makan, Krillin dan Kame Sennin menikmati makanan yang disiapkan Launch, sementara Goku yang kelaparan hanya bisa menonton. Namun, mereka sangat kaget ketika tahu kalau Launch menggunakan ikan buntal beracun dalam masakannya. Hal itu menyebabkan mereka mual karena keracunan. Keesokan harinya, Goku siap untuk berlatih, tetapi Kame Sennin menunda latihan karena ia dan Krillin masih merasa tidak enak akibat ikan buntal. Goku dan Krillin bersiap tidur dengan penuh semangat untuk latihan esok hari. Goku tidur bersama Launch, sementara Krillin dan Kame Sennin tidur di lantai bawah. Keesokan paginya, Kame Sennin membangunkan Krillin dan kemudian berusaha membangunkan Goku. Namun, ia mendapati Launch dengan versi pirangnya. Saat Kame Sennin mencoba membangunkan Goku dengan sapu, ia malah membangunkan Launch yang langsung marah melihat Goku di sampingnya. Launch mengeluarkan senapan dan menembaki Goku serta Kame Sennin. Goku yang kesal akhirnya memberikan tendangan cepat yang menjatuhkan Launch. Setelah itu, Kame Sennin mencoba memeriksa Launch yang pingsan dengan cara mesumnya. Tetapi Goku bersikeras agar mereka segera memulai latihan. Latihan hari itu dimulai dengan Kame Sennin yang membawa Goku dan Krillin untuk mengambil botol susu dari tukang susu di desa terdekat. Tugas mereka adalah mengantarkan susu ke seluruh pulau. Latihan pagi itu sangat berat, termasuk berlari zigzag melewati hamparan pohonan panjang. Krillin mencoba curang dengan mengambil jalan pintas, tetapi mereka akhirnya sampai di sebuah rumah yang berada di atas tangga sangat panjang, membuat mereka kelelahan saat naik. Goku mulai merasa lelah, tetapi Kame Sennin bercerita tentang kakek Goku yang pernah melakukan latihan serupa tanpa mengeluh. Mendengar cerita itu, Goku menjadi bersemangat dan termotivasi, membayangkan bagaimana kakeknya dulu menjalani latihan yang sama. Krillin di sisi lain berjuang keras menaiki tangga karena kelelahan. Sesampainya mereka di atas, ternyata yang menerima pesanan susu itu adalah seorang biksu yang ternyata sudah mengenal Kame Sennin. Di sini diketahui, ternyata Kame Sennin berniat untuk mengikut sertakan Goku dan Krillin untuk Tenkaichi Budokai atau turnamen bela diri dunia ke-21 yang akan diselenggarakan 8 bulan kemudian. Mendengar hal itu, mereka berdua menjadi sangat bersemangat dalam menjalani latihan keras dari Kame Sennin. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan menampilkan para petarung lain dari seluruh dunia yang sedang berlatih untuk turnamen bela diri dunia yang akan datang. Setelah latihan mengantar susu, Krillin merasa lega kalau latihan telah berakhir. Tetapi Kame Sennin segera memberitahu mereka kalau itu hanya latihan pagi. Sekarang waktunya untuk latihan tengah hari yang berupa membajak ladang dengan hanya menggunakan tangan untuk memperkuat otot tangan mereka. Meskipun terasa berat, Goku dan Krillin menyelesaikan tugas itu setelah beberapa jam bekerja keras. Setelah latihan, tibalah waktu sarapan. Launch telah menyiapkan makanan lezat, namun Krillin tanpa sengaja menambahkan terlalu banyak merica ke makanannya. Akibatnya, Launch berubah menjadi sosok beringasnya dan mulai menembaki Goku, Krillin, dan Kame Sennin. Mereka bertiga lari keluar dari rumah. Kame Sennin akhirnya memutuskan untuk makan di luar untuk menghindari kekacauan lebih lanjut. Setelah sarapan, mereka diminta belajar hingga waktu makan siang tiba. Kame Sennin menekankan pentingnya mengasah pikiran karena tubuh yang kuat tidak akan berguna tanpa kecerdasan. Setelah makan siang, Kame Sennin mengusulkan tidur siang sebentar sebelum melanjutkan latihan.
Latihan berikutnya adalah bekerja di proyek konstruksi. Ini bertujuan melatih otot dan keseimbangan mereka sambil mendapatkan uang tambahan. Meskipun tidak diizinkan menggunakan alat berat, mereka hanya bisa memakai alat manual seperti sekop. Krillin yang teringat masa lalu saat dibully di kuil Orin karena tubuhnya yang kecil dan lemah, bekerja dengan penuh semangat. Dalam satu momen, ia mencangkul dengan sangat keras hingga bagian atasnya lepas dan hampir menimpa seorang Kame Sennin dan si Mandor. Setelah menyelesaikan tugas di konstruksi, Kame Sennin mengatakan sudah waktunya berenang. Namun Goku dan Krillin ingin segera belajar bela diri. Kame Sennin setuju, tetapi dengan syarat mereka harus memindahkan sebuah batu besar terlebih dahulu. Krillin merasa itu mustahil, tetapi Kame Sennin dengan mudah memindahkannya. Goku pun mencoba memindahkan batu besar yang serupa dan berhasil. Namun Kame Sennin memberitahu Goku kalau ia telah memilih batu yang salah. Kame Sennin lalu menunjukkan batu yang jauh lebih besar dan mengatakan kalau jika mereka berhasil memindahkannya, barulah mereka akan menerima pelatihan bela diri darinya. Goku dan Krillin yang semakin tangguh dari hari ke hari karena latihan intensif yang mereka jalani bersama Kame Sennin. Di meja makan, mereka menghabiskan banyak nasi untuk mengisi energi mereka. Sementara itu, Kame Sennin dengan gaya usilnya mencoba mendekat ke kaki Launch di bawah meja dengan dalih mengambil makanan yang jatuh. Namun, usahanya terganggu ketika Launch membawa sepanci besar nasi, menyebabkan meja ambruk dan menindih Kame Sennin di bawahnya. Setelah makan malam, Goku memanggil Kame Sennin untuk melihat batu besar yang sebelumnya dijadikan tantangan bagi Goku dan Krillin. Mereka menunjukkan kalau mereka mampu memindahkan batu tersebut yang mengesankan Kame Sennin. Sebagai bagian dari pelatihan, Kame Sennin meningkatkan intensitas latihan mereka dengan menambahkan cangkang kura-kura yang lebih berat, menggandakan beban mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sementara itu, di hutan, Yamcha menjalani latihan kerasnya sendiri. Setelah 1 bulan berlatih, dia memutuskan untuk kembali ke kota barat. Di sana, Bulma, Ulong, dan Puar baru saja kembali dari berbelanja. Bulma merasa kesal karena Yamcha belum menghubunginya selama pelatihannya. Saat sebuah jeruk jatuh ke jalan, Bulma hampir tertabrak truk, tetapi diselamatkan oleh Yamcha. Bulma awalnya tidak mengenalinya karena penampilan Yamcha yang acak-acakan setelah sebulan berlatih. Setelah itu mereka kembali ke rumah Bulma, di mana Yamcha membersihkan dirinya. Hari-hari berlalu dengan cepat hingga hanya tersisa 1 hari sebelum turnamen bela diri dunia dimulai. Kame Sennin memerintahkan Goku dan Krillin untuk melepaskan cangkang kura-kura mereka. Saat melakukannya, mereka merasa jauh lebih ringan. Launch kemudian memberi mereka masing-masing 1 set pakaian baru. Tidak lama setelah itu, Kame Sennin, Goku dan Krillin berangkat ke bandara untuk perjalanan menuju turnamen. Di dalam pesawat, Goku kagum dengan pemandangan lampu kota. Tibanya di tujuan, mereka menuju stadion untuk mendaftar. Setelah Kame Sennin mendaftarkan mereka, Goku bertemu dengan Yamcha, Bulma, Puar, dan Ulong. Goku memperhatikan perubahan pada rambut Yamcha yang telah mendaftar untuk mengikuti turnamen juga. Keesokan harinya, Kame Sennin membawa Goku dan Krillin ke area khusus para peserta dan memberikan mereka seragam bela diri yang baru yang akan mereka pakai untuk mengikuti turnamen bela diri dunia. Di awal cerita, pembawa acara turnamen dunia memberitahu para penonton kalau hanya para peserta yang diizinkan masuk ke dalam aula babak penyisihan. Bulma marah karena tidak bisa ikut masuk. Di dalam aula, pembawa acara menjelaskan kalau dari 137 peserta yang ikut serta, hanya 8 yang akan lolos ke final yang akan diadakan di arena utama. Di luar gedung, Bulma penasaran ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Dia mencoba mengintip lewat jendela, tetapi jendelanya terlalu tinggi. Akhirnya, dia meminta Ulong untuk mengangkatnya sehingga dia bisa melihat ke dalam. Sementara itu, pembawa acara menjelaskan aturan turnamen. Para petarung akan dibagi menjadi 4 blok dan 2 petarung terbaik dari setiap blok akan maju ke turnamen utama. Aturannya juga termasuk kalau siapapun yang menyerah tidak bisa melanjutkan bertarung atau keluar dari ring akan dinyatakan kalah. Membunuh lawan dilarang keras dan pelanggaran ini akan membuat peserta didiskualifikasi. Setiap pertarungan juga dibatasi 1 menit dan jika waktu habis, pemenangnya akan ditentukan berdasarkan poin. Cakar boleh digunakan jika itu alami dari tubuh petarung. Para peserta kemudian mengambil undian untuk menentukan blok mereka. Goku mendapat nomor 70 dan Krillin nomor 93. Artinya mereka berdua berada di blok 3. Krillin sempat ketakutan karena tidak ingin bertarung melawan Goku, tetapi Goku menenangkannya dengan mengatakan kalau mereka ada di sisi yang berlawanan dalam blok, jadi mereka tidak akan bertarung di babak penyisihan. Yamcha berada di blok 2 dan juga senang tidak harus menghadapi Goku di babak penyisihan. Yamcha berharap bisa bertemu Goku di ring turnamen utama yang lebih besar dan tanpa batasan waktu.
Pertarungan pertama Goku pun dimulai. Lawannya adalah pria yang ukurannya 10 kali lebih besar dari Goku. Saat pertandingan dimulai, pria besar itu menyerang, tetapi Goku berhasil menghindar dan bersembunyi di bawah kaki lawannya. Pria besar itu mengira dia telah menghancurkan Goku, tetapi Goku dengan santai mengetuk kaki pria tersebut, dan ketukan kecil itu cukup untuk menjatuhkan pria besar itu keluar dari ring. Setelah pertandingan Goku, Krillin bertemu dengan para pengganggu dari kuil Orin. Krillin takut karena harus melawan salah satu pengganggu di babak pertama. Dia hampir menyerah, tetapi Goku memberinya semangat. Saat pertandingan dimulai, pengganggu itu menyerang, tetapi Krillin melompat dan menghindar, lalu menendang perut pengganggu tersebut, membuatnya terlempar keluar aula dan menghantam dinding bata. Ini membuat dinding berlubang, sehingga Bulma, Puar, dan Ulong bisa melihat pertandingan. Yamcha juga dengan mudah mengalahkan lawannya hanya dengan satu tendangan. Saat babak penyisihan berlanjut, Goku, Krillin, dan Yamcha tampil sangat baik. Dalam satu pertandingan, Krillin terlihat seperti dipukuli cukup parah, tetapi sebenarnya dia hanya berpura-pura. Hal ini membuat lawannya ketakutan dan menyerah. Pada akhirnya, Yamcha, Krillin, dan Goku berhasil mencapai pertandingan terakhir babak penyisihan. Pemenang dari pertandingan ini akan maju ke turnamen utama. Pertama, Yamcha bertarung dan dengan mudah mengalahkan seekor serigala dengan jurus serangan gigi serigala yang membutakan. Goku juga menang mudah dengan melemparkan lawannya keluar dari ring. Krillin bertarung melawan seekor beruang besar dan menendang membuat beruang itu tersingkir. Bulma dan teman-temannya sangat senang karena ketiga sahabat mereka berhasil maju ke turnamen utama. Tiba-tiba, Master Roshi muncul dan setuju kalau Goku, Krillin, dan Yamcha telah bertarung dengan sangat baik. Goku dan Krillin berlari mencari Kame Sennin dan teman-temannya. Goku bahkan bertanya apakah dia bisa berdiri di atas kepala seseorang agar bisa melihat lebih jelas. Sementara itu, Kame Sennin memberi Bulma kaos dan gantungan kunci sebagai souvenir. Namun kemudian meminta Bulma untuk mengganti baju, yang ternyata hanya trik mesum sehingga Bulma memukulnya. Goku dan Krillin akhirnya tiba dan mendengar kalau Bulma telah menonton mereka bertarung. Mereka harus segera pergi karena diumumkan 8 finalis akan segera diumumkan. Ulong menyadari kalau Kame Sennin juga menghilang. Para finalis kemudian bertemu di sebuah ruangan untuk mengambil nomor undian. Sebelum itu, para peserta merasakan kehadiran seorang petarung yang bau dan menakutkan. Yamcha menjelaskan kalau dia adalah Bakterian, seorang petarung yang tidak pernah mandi, dan dia menggunakan bau tubuhnya untuk menang. Saat undian selesai, pertarungan pertama mempertemukan Krillin melawan Bakterian, kedua Jackie Chun versus Yamcha, 36 versus Ranvan, dan keempat Goku versus Giran. Pertarungan pertama dimulai. Semua orang merasa jijik dengan bau Bakterian. Bakterian menggunakan napas busuk dan berbagai trik menjijikan untuk menyerang Krillin. Dia bahkan mengeluarkan kentut kuat yang sangat bau. Namun, Goku memberitahu Krillin kalau dia hanya membayangkan bau itu. Dengan saran ini, Krillin bisa bangkit dan menyerang balik. Akhirnya, Krillin mengalahkan Bakterian dengan cara yang lucu, yaitu kentut di wajahnya hingga Bakterian menyerah. Pertarungan berikutnya adalah Yamcha melawan Jackie Chun. Yamcha siap di arena dan Bulma penasaran dengan siapa Jackie Chun. Ketika dia melihat Jackie Chun, dia mengejeknya sebagai orang tua. Yamcha melancarkan serangan bertubi-tubi, tapi Jackie Chun dengan mudah menghindar. Ketika Yamcha menggunakan jurus andalannya Wolfang Fist, Jackie Chun tetap bisa menghindar dan dengan tepukan ringan, Yamcha terlempar keluar ring, membuat Jackie Chun menang. Goku dan Krillin terkejut melihat Yamcha dikalahkan dengan mudah, dan Krillin merasa takut karena dia akan menghadapi Jackie Chan di babak berikutnya. Pertarungan selanjutnya adalah Nam melawan Ranvan. Nam ingin menang untuk mendapatkan uang hadiah agar bisa membeli air untuk desanya. Sementara itu, Ranvan menggunakan daya tariknya sebagai wanita untuk mengecoh lawan-lawannya. Meskipun Nam ragu untuk memukul wanita, dia sadar kalau dia harus menang untuk desanya. Dengan menutup mata agar tidak terganggu oleh Ranvan, Nam berhasil mengalahkannya hanya dengan satu serangan. Selanjutnya, pertarungan antara Goku dan Giran akan dimulai, tetapi harus ditunda karena hujan. Beberapa peserta turnamen kemudian pergi makan di restoran terdekat. Di sana, Goku dan teman-temannya sedang asik makan, sementara Giran yang sedang memesan susu malah diejek oleh para biksu dari kuil Orin. Giran yang mendengar itu pun sontak marah dan mencoba menyerang mereka, tetapi Yamcha datang dan mencoba menghentikannya. Setelah keadaan semakin tegang, Jackie Chan kemudian datang dan menenangkan mereka berdua. Keesokan harinya, pertarungan
pertarungan pun kembali dimulai, tapi Goku malah tidak terlihat dimanapun. Beberapa peserta pun mencarinya dan akhirnya menemukan Goku yang sedang tertidur pulas di sudut stadion. Untungnya Goku sampai ke arena pertandingan tepat waktu. Pertarungan pun dimulai. Di awal-awal pertarungan, Giran berhasil menyerang Goku dengan menggunakan tipuan. Giran kemudian menggunakan jurus andalannya yang membuat Goku tidak bisa bergerak. Giran lanjut melempar Son Goku agar keluar dari arena, tetapi Goku memanggil Kintonnya dan berhasil kembali ke arena. Melihat hal itu, Giran melakukan protes karena di aturan mereka tidak boleh menggunakan senjata. Hakim kemudian berunding dan memutuskan untuk mengizinkannya, tapi hanya untuk kali ini saja dan dia tidak boleh menggunakan Kintonnya lagi. Pertarungan mereka dimulai kembali dengan keadaan Goku yang saat ini masih tidak bisa bergerak. Saat Giran akan melancarkan serangan akhir, tiba-tiba ekor Goku tumbuh kembali yang membuatnya menjadi semakin kuat. Goku kemudian membebaskan diri dari jurus pengikat yang mengenainya dan mencoba kekuatannya dengan menghancurkan tembok di arena pertarungan. Melihat kekuatan asli dari Son Goku, Giran akhirnya menyerah dan Goku melaju ke babak semifinal. Dan begitulah alur cerita kali ini. Jika kalian suka, silahkan like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan saksikan kelanjutan videonya hanya di Himada Channel.